Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat talibat. Kaifa halukunna? Alhamdulillahi bil khair. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki puasa yang keberapa, Nurul? Yang kelima. Ada yang sudah ke-6? Belum ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih kasih kita kesempatan untuk bisa melihat matahari. Belum terbit mataharinya ya, tapi insya Allah kita yakin nanti pada waktunya matahari akan terbit. Sekarang masih gelap tidak? Masih. Tapi yakinkah Anda, yakinkah kalian bahwa nanti matahari akan terbit? Yakin? Adakah kekhawatiran di kita hari ini ternyata matahari gak jadi terbit? Khawatir gak? Ada khawatiran? Tidak ada, karena kita yakin hari ini matahari akan terbit, meskipun belum tentu juga. Kalau Allah takdirkan ternyata matahari di stop sama Allah, tidak terbit, ya nggak terbit, berarti sudah datang hari akhir. Kalau matahari sudah tidak terbit dari ufuk timur, berarti itu tanda-tanda, salah satu tanda besar daripada datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan ya kita enggak menemui hari kiamat. Amin Allahumma amin. Kenapa? Karena sejelek-jeleknya orang, sejelek-jeleknya makhluk adalah yang hidup. Yang hidup pada saat terjadinya apa? Hari kiamat. Anak-anak yang dirahmati Allah, sejenak kita kirimkan doa ya, doa. Sebelum kita mulai belajar, kita doakan kedua orang tua kita. Orang tua itu adalah jalan terdekat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka birrul walidain, berbakti sama orang tua itu jalan pintas menuju surga. Kita doakan orang tua kita, mudah-mudahan yang masih hidup Allah mudahkan urusannya, Allah lapangin rezekinya, Allah berikan kemudahan, keberkahannya, Allah membuka barakah dari langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita semuanya belajar mengajar, belajar Al-Qur'an ya, belajar kitabullah, belajar agama Allah. Yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, Allah luangkan kuburnya, Allah lapangin kuburnya, Allah jadikan taman menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk guru kita Kiai Yusuf Mansur beserta keluarga besar Al-Qur'an, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi niyatin qabul syafa'ati rasul taysirul umur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak yang dirahmati Allah, di pagi Ramadan ini, di hari Sabtu ya, kalian tidak ada halaqah, Ustaz isi dengan kajian. Tidak lama, paling 15 menit sudah selesai. Habis itu kalian bisa melanjutkan apa kegiatannya. Perintisan sekarang jam berapa? Lihat di atas. Pas jam 5. Ingatin Ustaz, jam 5:15 kita selesai. Tapi 15 menit ini gak boleh ada yang tidur. 15 menit ini semuanya harus fokus. 15 menit ini semuanya harus belajar. Baik. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kajian kita tentang kitab At-Tibyan. Apa? Kitab At-Tibyan fi
adami hamalatul Quran. Kita. Siapa itu hamalatul Quran? Para penghafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran itu hamalatul Quran. At-Tibyan itu penjelasan, petunjuk, guide. Tahu guide? Apa guide itu? Orang yang menunjukkan, guide, tour guide. Jadi yang menunjukkan tour. Baik, satu hadis yang tertulis di buku ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, saya sudah pernah ajarkan sepertinya. Cuman hari ini Ustaz ingin mengulangi lagi. Ikuti Ustaz. Wa an Abi Musa al-Ash'ari 1 2 3. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana masalul utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an masalut tamra la riha laha wa ta'muha hulwun wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihana rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil handalah laisa laha rih wa ta'muha murrun rawahul Bukhari wa Muslim. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita ada 4 macam orang dengan Al-Quran. Yang pertama apa? Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran. Apa arti masal? Perumpamaan. Al-mu'min orang yang beriman. Insyaallah saya mukmin, Anda mukminah. Perempuan mukminah. Kalau mukmin itu laki-laki, kalau perempuan apa? Mukminah. Mukminun itu jamak dari mukmin laki-laki. Jamak dari mukminah apa? Mukminat. Berarti yang di sini mukminah enggak tercakup Ustaz di hadis ini, enggak. Dalam bahasa Arab itu khitab seperti ini kalau masalul mukmin, orang yang beriman itu mencakup yang beriman laki-laki dan juga orang yang beriman perempuan. Jadi kalian masuk enggak dalam pembicaraan hadis ini? Masuk. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an. Apa makna alladzi? Yang yaqra'ul Qur'an membaca. Yaqra'u itu berasal dari kata qara'a yaqra'u. Apa arti qara'a? Membaca. Iqra, bacalah. Maka hadis ini masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nah, gitu ya. Alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an. Masalul utrujah, sebagaimana buah utrujah. Ustaz, buah utrujah itu seperti apa? Dalam kamus yang Ustaz cari itu manau lemon, seperti buah lemon. Tetapi bukan utrujahnya yang menjadi penting di sini, tapi sifatnya. Apa sifatnya?
Rihuha apa sih itu kemudian? Rihuha thayyib. Baunya mana thayyib? Good. Good itu apa? Enak, harum, sedap. Apa lagi? Mantap. Mantap. Hawanya, baunya enak buah utruja. Wanginya enak. Itu orang mukmin yang baca Quran itu baunya aja enak, dia pasti wangi. Artinya apa? Akhlaknya akan jadi baik, perilakunya jadi baik, sikapnya jadi baik, perkataannya jadi baik, yang dimakan adalah baik, yang keluar dari mulutnya adalah baik, yang dibuat dengan tangannya adalah baik. Karena rih, bau itu adalah yang keluar atau yang ke dalam. Namanya bau itu keluar atau ke dalam? Keluar. Rihuha thayyib. Buah ini punya bau yang harum. Nah, kalau kita orang mukmin, baunya harum juga, pakai parfum ya. Karena Allah itu suka kalau kita mau sholat itu ya pakai parfum, pakai baju yang terbaik ketika kita sholat. Sifatnya tadi apa? Rihuha thayyib. Artinya apa? Baunya bagus, harum. Nah, kalau kita orang mukmin, baunya yang harum gimana? Perilakunya baik, sikapnya baik, yang dimakan baik, yang keluar dari mulutnya baik, yang keluar dari lisannya baik, yang keluar dari matanya baik, semuanya baik. Wa ta'muha apa? Wa ta'muha thayyib. Baunya baik, ta'mun itu rasa. Rasanya juga baik. Maka seorang mukmin yang membaca Quran, dia harus punya rasa yang baik. Artinya apa? Orang itu akan selamat ya dari keburukan tangan dan kakinya. Tangan dan lisannya. Al muslimu, seorang muslim itu man salimal muslima min yadihi wa lisani. Orang mukmin itu apabila orang mukmin lainnya selamat tuh dari keburukan dia punya tangan, dari keburukan dia punya lisan. Keburukan tangan apa contohnya? Ngambil, nyuri, nyubit, apa lagi? Dan keburukan-keburukan yang lain ya. Keburukan lisan apa contoh keburukan lisan? Ngerasanin, apalagi ngomongin, terus gibah, dusta, itu adalah keburukan-keburukan yang keluar dari lisan. Maka seorang mukmin yang baca Quran tidak seperti itu. Dia adalah seperti buah utrujah yang kemudian punya sifat apa tadi sifatnya? Baunya baik, harum, rasanya juga nah, ikuti Ustaz. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana 1 2 3. Masalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Itu permasalahan yang pertama. Misalnya apa? Orang mukmin yang baca Al-Qur'an. Terus yang kedua, wa masalul mu'minil ladzi la yaqra. Kalau tadi yaqra ya, yang kedua apa? La yaqra. Artinya apa la yaqra? Tidak baca Quran. Wa masalul mu'minil ladzi 1 2 3. La yaqra'ul Qur'ana masalut tamrah la riha laha wa ta'muha hulbun. Dan permisalan orang mukmin yang tidak mau baca Quran seperti tamr. Apa makna tamr? Mana tamr? Kelas 9. Mana tamrun? Tamr artinya Coba kalian cium kurma, ada baunya enggak? Enggak ada. Kurma itu tidak berbau. Tapi apa siren?
rasa kurma itu apa? Manis. Ada nggak kurma masem ada? Nggak ada. Kurma itu manis. Orang mukmin oleh Rasulullah SAW disifati dengan apa? Sifat kurma. Bagaimana sifatnya kurma? La rihalaha. Dia nggak ada bau, tetapi apa? Ta'muha. Apa ta'muha itu? Rasanya manis. Kurma itu tidak ada baunya. Orang mukmin yang tidak membaca Quran nggak mau baca Quran itu ya seperti buah kurma, baunya nggak ada. Tapi dia mukmin, dia selamat karena dia bersyahadat la ilaha illallah, masuk surga. Cuman nggak ada bau-baunya, nggak ada bau baiknya, karena dia tidak mau baca Quran. Artinya apa? Tidak dapat kemuliaan Quran. Kan kalian berdoa, Allahumma zayyinna bizinatil Quran. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan Al-Quran. Wa akrimna bikaramatil Quran. Muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Wa syarrifna bisyarafatil Quran. Nah, orang mukmin yang tidak mau baca Quran tidak dapat itu. Ikramul Quran enggak dapat, isramul Quran enggak dapat. Karena tidak mau baca Al-Quran. Apa permasalahan kedua bagi orang mukmin yang tidak mau baca Quran tadi? Apa misalnya? Seperti buah kurma. Tidak ada apa? Tidak ada bau, tapi rasanya manis. Yang ketiga, masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an. Nah, orang munafik tadi kan orang mukmin baca Quran, orang mukmin tidak baca Quran. Sekarang masalul munafik, permisalan orang munafik yang baca Quran, masalul raihana. Seperti wewangian. Tahu wangian? Kalian punya minyak wangi enggak? Baunya gimana? Harum tidak? Harum dong, minyak wangi. Coba pernahkah minyak wangi itu nyiprat di lidah kalian? Rasanya gimana? Rasanya gimana? Pahit. Ya enggak? Ada minyak wangi rasanya manis. Itu mah es jus kali. Masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihana. Seperti raihana, wewangian. Apa sifatnya? Rihuha tayyib. Baunya bagus, enak. Dia bisa baca Quran, orang akan respect sama dia. Dia akan dapat kemuliaannya Quran. Dia akan dipandang orang baik karena dia baca Quran. Tapi dia meskipun dia orang munafik, tapi karena dia mau baca Al-Quran, maka dia mendapatkan apa? Keagungan Al-Quran. Tetapi rasanya minyak wangi tadi apa? Rasanya apa? Pahit. Mau jadi orang munafik? Jangan ya. Karena orang munafik itu fidarkil asfal minan nar. Orang munafik itu fidarkil asfal. Jadi aspal. Tahu aspal? Nah, aspal itu di mana tempatnya aspal? Di bawah. Ini aspal itu berasal dari bahasa Arab tuh. Asfala, aspal. Tahu aspal? Aspal di jalan itu. Kata aspal itu berasal dari bahasa Arab. Asfal. Orang munafik fidarkil asfal minan nar. Dia ada di bawah keraknya neraka. Naudzubillah min dzalik. Tetapi orang munafik yang baca Quran di hadapan manusia dia baunya harum. Wow, orang bagus itu. Orang mukminah baik itu, orang muslim baik karena dapat apa? Mulianya Al-Qur'an. Tapi dia munafik di hadapan Allah, ta'muha derajatnya itu pahit, rasanya itu pahit.
dan orang munafik nanti ada di keraknya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu tadi ya, seperti buah apa? Seperti wewangian. Yang ketiga, wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan permisalan orang munafik yang tidak baca Quran, masalul handolah, seperti handolah. Handolah itu apa Ustaz? Kalau di Indonesia mungkin tahu buah maja. Tahu buah maja? Majapahit tahu? Tahu Majapahit? Apa Majapahit itu? Kerajaan. Itu berasal dari dua kata, maja dan pahit. Buah maja itu banyak ditanam di perumahan-perumahan yang dia kayak apel, tahu? Kayak bukan apel, apa yang namanya? Jus alpukat. Kayak alpukat kan ada kan? Yang bentuknya kayak alpukat, tapi kalau dimakan dia pahit luar biasa. Itu buah maja. Sifatnya bagaimana buah maja itu? Lariha, nggak punya dia bau. Coba kamu cium, bau nggak? Nggak ada baunya. Wa ta'muha murrun, tidak ada bau baiknya, tetapi rasanya apa rasanya? Pahit. Jadi 4 permisalan manusia dengan Al-Quran. Tadi pertama apa? Seperti utrujah. Bagaimana utrujah itu sifatnya? Baunya harum, rasanya enak. Siapa itu? Dia adalah orang mukmin yang membaca Al-Quran. Yang kedua seperti buah kurma. Apa buah kurma? Tidak ada bau, tapi rasanya manis. Buat siapa itu permisalannya? Buat orang mukmin yang tidak gemar baca Al-Quran. Yang ketiga apa? Permisalan wewangian, baunya harum, rasanya pahit. Itu permisalan buat siapa? Permisalan buat orang munafik yang baca Al-Quran. Dan yang terakhir, permisalannya buah apa? Handolah atau buah maja. Sifatnya apa? Sifatnya adalah tidak ada baunya dan rasanya pahit. Itu adalah permisalan orang munafik yang tidak mau baca Al-Quran. Nah sekarang setelah tahu hadis ini, kalian mau menjadi buah utrujah, mau menjadi buah tamr, mau menjadi raihana atau handolah? Jadi utrujah, orang mukmin, orang mukminah yang kemudian baca Al-Quran. Allahumma arhamna, 1, 2, 3. Arhamna bil Quran waj'alhu lana imama Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. 1 menit silakan berdoa karena kita majelis ilmu, insyaallah malaikat akan mengaminkan kita punya doa, mengaminkan kita punya hajat, doakan kita, pesantren kita, orang tua kita. Silakan 1 menit.